Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita hidayah, kenikmatan, kesehatan, dan insya Allah umur yang panjang serta kehidupan kita yang sepatutnya selalu kita syukuri setiap saat. Insya Allah di hari yang cerah ini Allah berikan kita taufik sehingga kita dapat berkumpul ya dengan niat yang baik di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Dalam rangka apa? Memperingati atau merayakan kelahiran sosok yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini Allah berikan rahmat, Allah berikan keberkahan, karena kita mengagungkan makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan pada kita umatnya yang insya Allah selalu istiqomah menjalankan perintah-perintahnya. Dan insya Allah ia berakhir semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Hai. Halo. Kurang semangat. Assalamualaikum. Pak Mat jualan, yang beli harus. Kalau kalian mengaku umatnya Nabi Muhammad, jawab salamnya dengan semangat. Assalamualaikum. Cakep, lengkap ya. Nah, ini bukti apa? Bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita memperingati kelahiran sosok yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita peringati? Ayo, kenapa anak-anak? Kenapa kita peringati? Kenapa? Karena kita ingin diaku oleh Nabi sebagai umat. Ya. Biasanya orang yang cinta itu selalu mengingat, selalu menyebutnya, selalu menyebut-nyebut nama yang dicintai. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Allah
memerintahkan segala bentuk ibadah dari mulai sholat, puasa, zakat, naik haji, ya. Tapi Allah hanya memerintahkan, tidak ikut melaksanakan. Tapi dengan sholawat bukan hanya memerintahkan, tapi Allah juga melaksanakan. Satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan dan Allah laksanakan yaitu cuma satu, apa? Sholat. Ya, karena Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Allah, Rasulullah. Ya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali, maka ganjarannya 10 kali. Salawat itu bentuk apa? Bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ya. Setiap tahun kita memperingati merayakan Maulid, ya. Maulidan, muludan, ada juga mulutan. Tahu mulutan? Kalau Maulid apa Maulid? Muludan. Maulid itu hari kelahiran. Maulidan berarti memperingati hari kelahiran. Tapi biasanya di akhirnya ada mulutan. Apa itu? Boksang. Ya. Karena nanti kita akan sama-sama menerima boksang. Dimakan nggak boksangnya? Dimakan. Lewat apa? Lewat mulut. Hai. Tepuk semangat. Arman, tepuk semangat. Arman ini paling jago ya, tepuk semangat. Tiap hari tepuk semangat. Ya. Lalu apa inti dari kita memperingati Maulid itu? Untuk apa? Untuk kita mengenal siapa Nabi Muhammad. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Abdullah baik kakeknya, pamannya. Khadijah istri Safiya, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah yang penuh kisah sang Rasul. Bulan di kandungan wafat ayahandanya, yatim dengan lupa. Itu lirik Rohabil menceritakan apa? Kelahiran Nabi, silsilahnya Nabi Muhammad. Ya, kita harus kenal. Ya, sama YouTuber aja kita kenal, betul? Justru sama Nabi Muhammad kita harus lebih kenal. Justru yang menjadi idola kita harus siapa? Nabi Muhammad. Ya. Bukannya Rehan. Begitu sulit. Mana Rehan? Ada Rehan? Ya. Itu aja apa? Ya. Tapi silsilah Nabi Muhammad kita tidak apa. Ya, tadi ibu kepala sekolah sudah menyampaikan ya. Siapa nama yang Nabi Muhammad? Namanya Abdul, ibunya Siti Aminah. Ya, putra putrinya ada berapa? 7 ya. Ya, ada Fatimah, Ummu Kalsum, ya, Ruqayyah, Zainab, Ibrahim, Qasim. Nah, yang laki-laki semuanya waktu kecil meninggal. Kenapa? Karena kalau tepat
hidup, nanti bisa jadi penerus Nabi. Karena Nabi Muhammad terakhir, maka laki-laki putranya itu meninggal. Yang tersisa hanya Siti Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali, ya, putra dari Abu Thalib paman Nabi. 12 tahun awal, ya, hampir 400 tahun yang lalu, ya, kelahirannya ditunggu-tunggu oleh setiap agama sebelum agama Islam, ya, betul. Di Taurat sudah jelaskan bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman. Di kitab Injil juga dijelaskan, ya, kitab Injil Taurat yang asli yang belum dirubah. Diceritakan nanti bahwa akan ada nabi akhir zaman, ya, diceritakan ciri-cirinya, ya, bahkan namanya, ya, Ahmad itu jelas, ya. Halo, kameranya di sini, ya, jangan yang ke belakang terus, nanti nggak bisa nengok ke depan. Pulang begini aja terus, ya, sini, ya. Apa buktinya? Pernah dengar cerita Nabi pertamanya berdagang ke negeri Syam, akhirnya ketemu dengan pendeta. Siapa nama pendetanya? Kenal? Pendeta siapa? Ada yang tahu? Pendeta Bukhair, ya. Dia seorang pendeta dari agama Nasrani. Ketika Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang, ya, pendeta itu bilang, jangan diteruskan perjalanannya, disuruh pulang. Karena apa? Karena pendeta itu tahu bahwa anak kecil yang ikut dengan temannya nantinya akan menjadi orang besar, menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah, utusan Tuhan. Tapi kenapa disuruh pulang? Karena Nabi Muhammad diutus, dilahirkan bukan dari keturunan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Ya, mereka tetap menunggu Nabi terakhir yang datang melalui keturunannya. Ya, Nabi Muhammad itu keturunannya Nabi Ibrahim dari anaknya Nabi Ismail. Nah, orang-orang Yahudi itu keturunannya dari Nabi Ishak kaum. Maka ketika Nabi lahir di jauh dari Nabi Ismail, mereka tidak mau. Karena mereka tahu itu adalah Nabi terakhir. Maka mereka berdusta, mengarang-ngarang kitab mereka sendiri, ya. Maka bersyukurlah kita yang masih istiqomah dalam agama Islam pada hari ini tetap mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang laki-laki harus diperhatikan karena laki-laki adalah penerus Nabi Muhammad. Ya, siapa tahu dari semua laki-laki ini ada yang jadi ulama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Ya, bagaimana mau mencontoh nabi kalau tidak memperhatikan apa yang disampaikan tentang Nabi Muhammad? Ya. Kenapa kita memperingati Maulid? Kita membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Kalau kita tidak kenal, mana mungkin kita bisa cinta? Tak kenal maka tak sayang. Kita kenal namanya, kita kenal kepribadiannya, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun itu contoh, hasanah baik. Telah ada pada diri Rasulullah teladan atau contoh yang baik. Maka sudah seharusnya kita mengikuti apa? Kepribadian Nabi Muhammad. Ya. Halo. Mana yang katanya umat Nabi Muhammad? Aduh. Nah, cakep tuh. Perhatikan, ya.
Nanti kalau di hari kiamat ternyata kalian tidak dikenali Nabi Muhammad, kalian yang rugi, ya. Betul? An-nabiyyu ula min anfusihim, ya. Di surat Al-Ahzab. Kata Allah, Nabi itu lebih utama daripada diri kalian. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya kita harus mencintai Nabi Muhammad lebih dari kita mencintai diri kita sendiri. Siapa sih manusia yang paling perhatian terhadap kita? Saat ini siapa? Keluarga, ibu, ayah. Padahal yang lebih perhatian dari ibu ayah kita adalah Nabi Muhammad. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad ketika akan wafat, yang diingat-ingat siapa? Ummati. Bahkan Rasulullah merasakan sakitnya sakaratul maut. Demi apa? Demi supaya umatnya tidak merasakan sakit sakaratul maut yang sama yang dirasakan oleh Rasulullah. Gak mau Rasulullah itu apa? Umatnya sakit. Itu waktu mau meninggal harusnya memikirkan siapa? Dirinya. Tapi Rasulullah lebih memikirkan siapa? Umatnya. Rasulullah takut umatnya tersesat, akhirnya masuk neraka. Masuk ke mana? Neraka. Ayo, yang kita memperhatikan nanti tersesat. Ya. Kami terkesan bosan. Ya. Rasulullah itu sangat perhatian terhadap umat. Bukan hanya di dunia, nanti ya di padang mahsyar Rasulullah itu nemuin kita di telaganya, dicari satu-satu umatnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Dari mana? Dari wajahnya. Wajah umatnya Nabi Muhammad itu bercahaya. Akibat dari itu, setiap di dunia dia berwudu. Cirinya Nabi Muhammad nanti di akhirat adalah wajahnya yang bercahaya. Ketika Nabi Muhammad akan mencabut nyawanya, malaikat Jibril datang. Kenapa bentuknya begitu? Rasulullah tanya, apa yang akan nanti umatku dapatkan dari Jibril ketika di akhirat nanti? 3 kali bolak-balik Nabi Jibril sampai yang terakhir, Jibril sampaikan kepada Muhammad bahwa umatnya akan masuk surga lebih dahulu sebelum umat-umat yang lain. Maka di situ Nabi Muhammad tenang, akhirnya wafat. Ya, sampai di akhirat Nabi Muhammad masih menunggu kita. Bahkan ketika umatnya yang lain masuk surga, Nabi Muhammad mencari umatnya yang ada di neraka. Ya, setiap umat Nabi Muhammad yang tidak meninggal dalam keadaan musyrik atau syirik, walaupun nanti masuk neraka dulu, ia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, kecuali dia meninggal dalam keadaan kufur atau syirik, menyekutukan Allah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita selalu dibimbing oleh Allah, ya, sehingga kita sampai akhir hayat kita tetap ada dalam koridor Islam, dalam agama Islam. Pernah dengar ada kisah Luqman yang berfirman atau apa? Menyampaikan nasihat kepada anak-anaknya di dalam Al-Quran, ya. Luqman bilang, janganlah kamu wahai anakku meninggal kecuali dalam keadaan muslim, artinya berserah kepada Allah. Ya. Maka dari itu agar kita selamat, kata Rasulullah di haji wada, haji yang terakhir, jika kalian ingin selamat, apa itu namanya? Yang gendut siapa? Nah itu. Nah itu siapa namanya? Nah, raja itu pimpin. Kalau ada yang ngobrol dicolek, ya. Namanya udah aturan raja, artinya ingin menjadi pemimpin. Dan kita, setiap diri kita adalah pemimpin. Nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil akhir.
tangan kita buat apa, kaki kita buat apa, mulut kita buat apa. Orang lagi ada yang ceramah, tapi dia ngobrol sendiri. Halo, kopi hijau. Nah, Raja, ikutin Raja. Nah, ya. Jadi, hikmah kita memperingati Maulid adalah supaya kita mengenal siapa Nabi Muhammad. Kata Rasulullah di haji wada, haji terakhir yang Rasulullah laksanakan, beliau beramanat, peganglah dua perkara ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya. Ya, jadi rajin-rajin baca Quran, baca terjemahannya, tafsirnya, ngaji. Itu apa? Sebagai bukti cinta kepada Nabi Muhammad. Memperingati Maulid, merayakan Maulid, itu hanya salah satu bukti kita cinta Nabi Muhammad. Tetapi yang lebih utama adalah apa? Setelah merayakan ini, kita akhirnya tahu dan mengenal siapa Nabi Muhammad, sehingga kita istiqomah menjalankan segala perintahnya. Membaca sholawat, sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, puasanya, itu dalam rangka kita cinta pada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belajar yang rajin itu juga cinta kita kepada Rasulullah. Kenapa? Rasulullah pernah menyatakan, ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu, kata Rasulullah, kewajiban, ya, bagi muslim laki-laki dan muslim seorang muslim apa lagi? Perempuan. Muslimat dan muslim. Muslimat itu muslim perempuan. Itu hadis Nabi. Berarti kalau kita rajin belajar, kita rajin ke sekolah, menuntut ilmu, ngaji di madrasah, itu bukti cinta kita kepada Nabi, menjalankan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangan setelah Maulid kita dapat bangsa lalu kita lupa apa yang harus kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah sangat rindu, ya, sangat menanti-nanti pertemuannya dengan kita. Pernah suatu hari Rasulullah duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba menangis yang sampai basah jenggotnya. Lalu ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Lalu Rasulullah jawabnya apa? Aku rindu. Rindu itu apa? Kangen. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sambil nangis Rasulullah. Aku rindu, aku kangen kepada saudara-saudaraku. Para sahabat heran, ya. Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan. Kalian adalah sahabatku. Sahabat itu orang yang pernah bertemu muka dengan Rasulullah. Nah, itu disebutnya sahabat. Ada orang yang hidup di zaman Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak bisa disebut sahabat. Ada tokoh yang terkenal, namanya Uwais Al-Qarni. Ya, ada namanya Uwais. Ada ya. Uwais Al-Qarni itu tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Ya, orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu Nabi, maka dia tidak disebut sahabat. Tapi amalannya Nabi tahu. Dia terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Kenapa? Karena dia berbakti kepada ibunya. Kembali lagi tadi, Rasulullah nangis ingin ketemu saudara-saudaranya. Lalu ditanya siapa saudaranya itu? Itu umatku yang cinta kepadaku, setia mengikuti perintah-perintahku, tapi tidak pernah bertemu denganku. Rasulullah sampai nangis ingin bertemu dengan kita. Tapi kita sekarang idolanya malah bukan Rasulullah. Ya, Limin Loho, ya, Ronaldo, ya.
Itu idola-idola anak-anak sekarang. Boleh suka tapi jangan jadi idola. Kenapa? Dulu ada namanya orang Arab Baduy. Orang Arab Baduy itu orang pedalangan, ya. Baik kita ada suku Baduy ya. Nah itu pedalangan, tidak ada yang semuanya tradisional. Suku Arab Baduy ini orangnya kasar, tapi polos, ya. Orangnya kasar, sikapnya kasar, tapi polos. Ketika Nabi sedang khutbah, sedang berceramah, dia tiba-tiba berdiri, angkat tangan, nanyain hari kiamat. Kata Rasulullah, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Orang Arab Badui jawab apa? Aku tidak menyiapkan apa-apa kecuali aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu bersama orang yang kamu cintai. Amin ya Allah ya Rabbal. Kata para sahabat, aku tidak pernah merasa bahagia selain pada hari itu ketika Nabi bilang seperti itu. Sekarang bayangkan kalau kita cinta idola kepada yang bukan Rasulullah dan itu agamanya bukan agama Islam. Bayangkan kata Rasulullah, orang yang cinta akan bersama orang yang dicintai. Idola kita bukan agama Islam, berarti nanti di akhirat masuk apa? Neraka. Mau nggak masuk neraka? Enggak. Na'udzubillah ini. Tepuk semangat. Terima kasih. Tetap semangat. Masih siap mendengarkan? Mana suaranya? Betul masih? Ingin diakurkan Nabi Muhammad? Ya. Semoga kita dilihat oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad. Intinya dari perayaan Maulid kita dapat mengambil sudut tauladan dari akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi seluruh alam, tumbuhan, hewan, manusia, ya, gunung, semuanya adalah rahmatnya oleh Nabi Muhammad. Tidak aku utus Rasulullah itu melainkan sebagai rahmat. Kenapa? Ya, hati-hati dong. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu apa? Perilaku. Akhlakul karimah. Ya. Rasulullah itu mengajarkan apa? Dari masuk kamar mandi sampai kita tidur. Itu diatur oleh Rasulullah. Diatur oleh Islam. Kita masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Itu diatur. Sampai kita tidur pun diatur. Kita tidur harus miringnya ke kanan. Ya. Dulu Nabi cuma menyampaikan seperti itu, tapi ternyata orang Barat itu kenapa kita harus tidur menyambutnya sebelah kanan? Oh, ternyata supaya jantung kita ini yang sebelah kiri tidak tertekan, tidak tertindih. Rasulullah mengajarkan kita makan pakai tangan kanan, ya, pakai tangan, tidak pakai sendok di sana. Itu diajarkan kenapa? Ternyata di dalam jari-jari kita itu ada bakteri yang mampu mencerna makanan lebih cepat. Makanya makanan kalau kita pegang suka ada yang basi kan? Nah, di dalam perut kita pencernaan kita menjadi ringan kerjanya kalau kita makan pakai tangan. Kenapa? Karena nanti dicernanya lebih cepat. Rasulullah mengajarkan kita apa lagi? Minum sambil duduk misalnya. Ternyata begitu. Orang yang sering minum berdiri itu ada gangguan di saluran pembuangannya, saluran kencingnya, saluran pipisnya. Walaupun beberapa kali memang Rasulullah pernah minum berdiri seperti pas minum air zam-zam. Itu boleh berdiri.